Hal apa yang bisa Anda temukan dalam setiap pemimpin hebat dan organisasi yang sukses? Penulis Simon Sinek berpendapat bahwa jawabannya adalah pemahaman akan alasan mereka melakukan sesuatu. Bayangkan hal itu sebagai tujuan, sebuah sense of purpose yang bermakna. Di dalam buku ini, Anda akan mempelajari cara meningkatkan kelangsungan jangka panjang bisnis Anda, apa yang melatar belakangi proses pembuatan keputusan konsumen, dan cara meraih kesuksesan pasar besar. Kesuksesan adalah buah dari desain, bukan potongan jangka pendek. Dulu, pabrik otomotif Jepang dan Amerika relatif sama dengan satu perbedaan. Pabrik-pabrik Amerika memiliki karyawan untuk memastikan pintu mobil terpasang dengan benar. Sedangkan pabrik Jepang tidak memiliki karyawan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Saat orang Amerika bertanya, mengapa tidak ada pegawai yang memastikan pintu mobil terpasang benar, orang Jepang menjawabnya dengan sederhana. Kami telah memastikan bahwa semuanya sudah sesuai saat kami mendesain produknya. Tidak seperti pabrik Amerika, pabrik Jepang tidak mencari masalah dan berusaha untuk menemukan sebuah solusi, yaitu merekayasa hasil yang mereka inginkan dari awal. Apa yang dilakukan orang Amerika mencerminkan cara organisasi zaman sekarang dipimpin. Dihadapkan pada hasil yang tidak sesuai dengan rencana awal mereka, seorang pemimpin seringkali mengandalkan tambalan jangka pendek untuk meraih tujuan mereka. Ini bukanlah pendekatan terbaik. Sebuah organisasi harusnya membangun produk dan perusahaan berdasarkan rencana. Mereka patut membangun produk mereka sesuai rancangan awal yang dieksekusi secara benar. Memanipulasi konsumen membawa keuntungan jangka pendek, namun tidak menjamin kelangsungan jangka panjang. Manipulasi adalah sebuah taktik yang sering kali mendorong konsumen untuk membeli sebuah produk. Contohnya, penjualan obral dan penawaran beli 2 gratis 1. Sayangnya, itu jarang membuahkan hasil yang berkelanjutan. Manipulasi menggerakkan transaksi, namun tidak menghasilkan loyalitas. Hubungan Anda dengan konsumen hanya akan berdasarkan diskon dan harga rendah semata. Itu bukan cara berbisnis yang sustainable. Jika Anda menjatuhkan harga cukup rendah, orang-orang tentu akan membeli produk Anda. Tetapi, semakin rendah harga Anda, semakin enggan konsumen membayar lebih. Di saat Anda harus menaikkan harga, konsumen Anda cenderung meninggalkan produk Anda dan mencari alternatif lain yang lebih murah. Jadi, apa alternatifnya? Jangan hanya menjual produk, tegaskan keyakinan dan nilai-nilai konsumen Anda. Secara logis, Apple adalah perusahaan yang sama seperti perusahaan komputer lainnya. Mereka memiliki beberapa sistem yang bekerja dengan baik dan sebagian yang tidak. Para pesaingnya menawarkan produk dengan fungsi yang mirip dengan perangkat Apple, seringkali dengan harga yang lebih murah. Namun nyatanya, orang-orang bersedia membayar lebih untuk perangkat Apple, bahkan mengantri berjam-jam untuk sebuah iPhone terbaru. Mengapa demikian? Sebagian besar perusahaan memiliki pitch yang terus terang. Mereka menjelaskan apa yang mereka lakukan, menyatakan mengapa mereka lebih baik dibanding pesaing mereka, dan berakhir dengan sebuah call to action. Jika Apple sama seperti perusahaan lainnya, pitch-nya pasti sederhana. Kami membuat komputer yang canggih, dengan desain menarik dan mudah digunakan. Apakah Anda tertarik membeli? Namun, bukan itu yang dikatakan Apple. Inilah pesannya. Semua yang kami lakukan adalah tentang menentang status quo. Kami percaya dengan berpikir secara berbeda, dan kami membuktikannya dengan membuat produk yang bagus dan mudah digunakan. Oh, dan kami juga membuat komputer yang canggih. Mau beli? Perhatikan perbedaannya. Apple tidak memberitahu kita apa yang mereka buat. Mereka memberitahu kita mengapa mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Strategi pemasaran Apple merupakan contoh yang bagus untuk konsep memulai dengan mengapa. Apple tidak memperdebatkan apakah kita harus membeli Mac atau iPhone karena perangkat mereka lebih baik dari pesaingnya. Namun, mereka memberitahu kita apabila kita percaya dengan kreativitas dan filosofi berpikir yang berbeda, Apple adalah perusahaan yang tepat untuk kita. Dengan kata lain, mereka memahami bahwa kita adalah orang dengan keyakinan dan nilai, dan oleh karena itulah,
Mereka membuat pesannya selaras dengan patokan ideal kita. Emosi mengontrol keputusan kita. Otak manusia terdiri dari 3 bagian. Bagian luar adalah neokorteks. Bagian ini bertanggung jawab untuk pemikiran rasional dan bahasa. 2 bagian tengah membentuk otak limbik. Bagian ini bertanggung jawab untuk perasaan seperti loyalitas dan kepercayaan, serta pembuatan keputusan. Iklan yang hanya mengikat bagian neokorteks cenderung gagal terhubung dengan konsumen. Katakanlah Anda sedang mencoba menjual mobil. Anda menjelaskan harga, spesifikasi, dan fiturnya. Semua data ini terkait ke neokorteks. Namun, ini masalahnya. Manusia dapat memproses sejumlah informasi kompleks dengan cepat. Namun, informasi tersebut tidak menentukan perilaku. Jika Anda ingin mengubah perilaku, Anda harus mengakses otak limbik. Anda harus menarik perhatian emosi seseorang. Saat perusahaan mulai dengan mengapa, dengan apa yang mereka yakini, pesan mereka masuk ke dalam emosi dan nilai kita. Konsumen akan melihat produk Anda sebagai simbol nilai dan keyakinan kita. Mereka membuat kita merasa terafiliasi dengan orang-orang yang membeli produk yang sama. Dengan merangkai pesan yang masuk ke otak limbik Anda menginspirasi orang untuk membeli produk Anda. Orang tidak membeli apa yang Anda lakukan. Mereka membeli alasan mengapa Anda melakukannya. Untuk meraih kesuksesan besar, pertama-tama Anda harus memenangkan minoritas pengikut sejati. Semua produk baru revolusioner pertama kali diterima oleh minoritas populasi. Namun, segmen kecil populasi konsumen ini penting untuk meraih audiens yang besar. Ini yang disebut hukum difusi. Sebuah teori yang menyatakan bahwa setiap populasi dapat dibagi menjadi 5 segmen. Masing-masing memiliki respon berbeda terhadap inovasi. Inovator yang terdiri dari 2,5% populasi adalah yang pertama yang menerima hal-hal baru. 13,5% selanjutnya merupakan pengadopsi awal. Kemudian ada mayoritas awal dan mayoritas akhir. Kategori inovator dan pengadopsi awal bersedia membayar suatu premium atau rela merasakan ketidaknyamanan untuk memiliki sebuah produk jauh sebelum produk itu menjadi mainstream. Mereka inilah yang mengantri berhari-hari untuk sebuah iPhone terbaru. Orang-orang ini membeli produk Anda karena mengapanya mereka sesuai dengan mengapanya Anda. Kesuksesan pasar massal tidak mungkin diraih jika Anda berupaya meyakinkan mayoritas yang berpikir rasional. Mengapa begitu? Karena mayoritas tersebut tidak akan mencoba sesuatu sampai orang lain merekomendasikannya kepada mereka. Jika Anda ingin menjangkau semua lapisan masyarakat, Anda memerlukan minoritas loyalis untuk menginformasikannya. Sesuatu yang akan mereka lakukan jika mereka percaya kepada alasan Anda. Oleh karena itu, sebuah bisnis harus jelas tentang mengapa dan harus menemukan orang yang percaya pada apa yang Anda yakini. Orang-orang tersebut adalah mereka yang akan mendorong yang lainnya untuk membeli produk Anda. Jangan pernah kehilangan tujuan Anda. Walmart, retail raksasa Amerika, didirikan berdasarkan nilai-nilai kerja keras dan kejujuran. Filosofi holistiknya mengenai memberi kembali kepada karyawan, konsumen, dan komunitas mereka dikagumi oleh banyak orang. Namun seiring berjalannya waktu, Walmart mulai gagal menjaga nilai originalnya. Jajaran pimpinan Walmart mulai menggunakan setiap cara untuk meningkatkan laba. Seperti pemimpin di perusahaan besar lainnya, Walmart telah kehilangan tujuannya. Pada tahun 2008, mereka menghadapi 73 gugatan karena melanggar hak karyawan dan telah membayar jutaan dolar untuk kasus-kasus sebelumnya. Kota kecil dan kota besar yang biasanya menyambut pembukaan toko Walmart sekarang menyambut dingin perusahaan tersebut. Baik perserikatan buruh atau representatif politis tidak menyukai peritel ini. Fiksasi Walmart dalam meningkatkan keuntungan merefleksikan masalah yang mengganggu banyak perusahaan Amerika. Bahkan saat mereka stabil secara finansial, mereka tidak merasa sukses. Karena terus-menerus sukses, perusahaan menjadi lebih percaya diri dengan apa yang mereka lakukan dan melupakan alasan mereka melakukannya. Ketamakan inilah yang menenggelamkan tujuan awal suatu perusahaan.
Mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai mengapa bukanlah bagian tersulit. Bagian tersulit adalah tetap disiplin dengan alasan Anda. Pesan utama dari buku ini adalah dalam semua yang Anda lakukan, Anda harus memulainya dengan mengapa. Alasan Anda melakukan sesuatu. Alasan Anda harus menjadi fondasi dari semua keputusan Anda. Dengan melakukannya, Anda akan menarik pelanggan setia dan mendapatkan kesuksesan jangka panjang.